Iya, kalau diomongin perhatian ya perhatian gitu ya. Maksudnya ya dia tahu lah aku tuh orangnya gimana, terus aku butuhnya apa. Jadi menurut aku mungkin karena kita udah sama-sama saling tahu, jadi bisa saling menyesuaikan. Dan setelah aku menjalaninya kayak, aduh aku banyak belajar banget dan ini sangat-sangat menginspirasi aku juga untuk menghadapi langkah ke depan, menghadapi kehidupan yang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ya kan. Ya ada lucu-lucunya ya kan, ada sedih-sedihnya gitu dan makanya aku excited banget untuk film ini nanti tayang, mudah-mudahan juga penonton bisa menerima seperti kita gitu. Udah gitu kenapa jarang di sinetron? Karena memang waktunya kalau sinetron itu kan stripping tuh udah setiap hari ya, Senin sampai Sabtu. Sedangkan aku punya anak-anak di rumah yang aku kayak nggak bisa pisah gitu sama mereka. Jadi aku udah pernah syuting sinetron 2 tahun lalu, tapi efeknya kayaknya kurang baik ke anak-anak. Mereka jadi waktu sama aku tuh jadi berkurang banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya lebih enak syuting film ya. Jadi kan per project aja. Kita kayak sebulan kelar gitu. Itu lebih lebih enak sih. Bagi waktunya gimana dengan anak-anak dengan film ini? Ya alhamdulillah kalau film waktunya lebih fleksibel. Iya, pokoknya kalau mereka libur aku bawa ke lokasi. Terus juga kalau waktunya sebentar-sebentar bisa bawa mereka, biasanya aku bawa. Suka bawa anak-anak ke lokasi sini? Suka, sering-sering. Tapi kan di sini karakternya sesuai usia dirimu atau dibikin tua aja sih? Eh, di sini sebenarnya karakternya Anissa itu pastinya udah 20 ke atas ya. Dia udah kerja. Setelah dia bertemu sosok lelaki di satu kerjaan gitu. Jadi memang mungkin bisa dibilang lebih tua sedikit dari aku. Oke, iya karena pressconnya baru 2 hari lalu ya. Mungkin kalau buat judul yang satunya lagi, karakternya sangat beda sama di sini. Pesan yang mau disampaikan juga sangat berbeda antara dua film ini. Kenapa aku berani untuk mengambil peran-peran yang tadi apa maaf? Oh di pinggir jurang. Karena aku pengen mencoba karakter-karakter yang baru. Mungkin oke ada orang-orang yang kayak kok mau ya Mega menjadi orang ketiga. Di sini apa yang kita mau sampaikan itu bukan tentang orang ketiga, tapi pesan di dalam filmnya. Gimana caranya peran-peran di sampingnya itu menerima orang itu dan juga apa alasan dia bisa sampai misalkan kalau Anissa kenapa dia sampai mau menikah dengan Satrio gitu. Di sini tuh banyak banget pesannya tapi pastinya ceritanya sangat berbeda, karakternya sangat berbeda gitu sih. Oke, kita foto dulu ya. Foto berapa? Benar kau dengar aku tanggal 29 Januari 2026 di bioskop. Kesan. Oke, silakan langsung. Thank you. Terima kasih. Pak Revalina, di wawancara Bentar, sendiri. ada satu lagi. Pak Reva. Ada. Dong, menjadi film seperti apa sih kesibukan menjadi ibu sendiri? Kesibukannya ya masih sama-sama aja, antar jemput anak, terus juga main padel, terus ada bisnis juga. Jadi ya ya mengisi waktu aja sih sebenarnya. Mungkin kamu sendiri udah beneran ngekat sinetron sendiri seperti apa sih? Sebenarnya dibilang ngekat juga enggak, cuman kalau ditanya mau main sinetron lagi enggak, ya aku tapi bilang aku nggak bisa full Senin sampai Sabtu syuting. Nah, sedangkan sinetron sekarang itu kan stripping, tayangnya setiap hari. Kayaknya mereka juga nggak bisa gitu loh menerima konsekuensi dari aku. Jadi bisa dibilang memilih job sekarang lebih selektif ya Kak? Ya sebenarnya dari dulu sih nggak ada yang berubah gitu ya. Dari dulu tuh job yang masuk apapun itu pasti aku komunikasi dulu sama suami. Nah sekarang kan karena udah ada anak kan pastinya nggak akan jadi segampang dulu ya waktunya gitu. Sebenarnya juga suamiku tuh support aja. Dia mah kalau aku ditawarin apa juga ambil aja gitu. Cuman kan ya dia sisi laki-laki. Kalau aku sebagai ibu tuh kayak prioritasnya udah berbeda.
Tapi bener-bener nggak mau lepas dari anak tuh bener-bener Nggak bisa karena ya mereka kan juga sekarang umurnya 6 dan 9 tahun ya. Menurut aku itu juga umur-umur yang krusial ya, kalau nggak didampingin tuh zaman sekarang menyeramkan lah. berarti nggak mau lepas dari golden age anak. Betul. Kak, ini kan Kak bisa dibilang harmonis banget sama suami ya. Masya Allah. Tips-tipsnya atau apa namanya mungkin bagi buat yang lain gitu seperti apa mungkin yang bisa harmonis ini gitu. Kalau menurut aku sih ya, sampai sekarang kita udah bisa bersama 1 dekade tuh kayak ya saling menerima sih. Saling menerima, saling berkompromi, karena kadang-kadang kita tahu teorinya, tapi untuk dipraktekinnya tuh kok gini ya, kok gitu ya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa terima, masing-masing nggak bisa terima gitu, tapi ya tujuannya harus sama dulu. Tujuannya apa sih, menikah itu untuk apa? Kan ibadah gitu. Nah, dalam ibadah itu tuh kan kita harus bisa saling menerima. Ya kalau memang belum bisa ya mendingan nggak usah dicoba gitu. Karena menurut aku menikah itu ibadah seumur hidup, bukan coba-coba, bukan main-main. Jadi emang kalau mau menikah tuh benar-benar harus dipikirin dulu sih. Suami kelihatan tergolong laki-laki yang sangat perhatian sekali. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Seperti apa mungkin perhatiannya kepada kakak gitu. Iya, kalau diomongin perhatian ya perhatian gitu ya. Maksudnya ya dia tahu lah aku tuh orangnya gimana, terus aku butuhnya apa. Em, jadi menurut aku mungkin karena kita udah sama-sama saling tahu, jadi bisa saling menyesuaikan. Lika-liku sendiri seperti apa sih? Apalagi ini berapa tahun? 15. 10 tahun, 1 dekade. baru 10. Seperti apa sih lika-liku membina 10 tahun prahara rumah tangga? Ya gitu ya, kadang ada senengnya, ada sedihnya, ada lucunya, ada ya seru sih. Maksudnya menurut aku menikah itu ya kenapa dibilang ibadah seumur hidup, ya kita benar-benar sama dia aja udah gitu ya. Dari belum punya anak sampai punya anak, sampai nanti anak gede, kita tinggal berdua lagi gitu. Jadi kalau kita nggak bangun dari sekarang, ya gimana kita nanti mau happy gitu loh di masa tua kita gitu kan. Jadi emang benar-benar harus dijaga hubungan itu dari sekarang dan seterusnya gitu. Jangan sampai apa ya, tetap perlu pergi-pergi berdua, itu perlu walaupun udah ada anak-anak. Membangun keromantisan itu tetap perlu dijaga walaupun kadang-kadang kita udah capek gitu ya. Apalagi perempuan kan kayaknya udah ngurusin ini itu udah capek duluan. Akhirnya suami agak keteteran gitu ya untuk ngurusinnya, tapi ya perlu dipikirin juga, suami tuh perlu disediain waktu loh gitu. Tapi sering dimasakin gitu nggak sih, maksudnya quality time di rumah kayak Mohon maaf saya nggak bisa masak. Jadi kalau quality time kita tuh lebih kayak bareng aja gitu. Kebetulan kita juga hobinya sama sekarang, padel. Nah itu tuh jadi bikin kita untuk quality time, terus juga kita seneng jalan-jalan, kita seneng makan, seneng nonton gitu. Ya udah, nggak usah yang aneh-aneh. Untuk kayak gitu-gitu aja tuh, untuk pergi berdua aja tuh itu udah quality time buat kita gitu. Jadi ya lebih banyak bersyukur juga kali ya. Mengatasi konflik sendiri dalam rumah tangga itu seperti apa sih Kak? Kayak misalkan ngalah atau mungkin saling diem dulu nanti deh ngobrolnya atau seperti apa? Iya, kalau aku kan kalau marah tuh kan bukannya yang ngomong ya, aku lebih ke diem, aku lebih ke ya udah menutup diri gitu, dan dia tahu ya dia akan pasti ngasih waktu sama aku. Ntar kalau udah reda, ya udah coba deh kemarin tuh kenapa sih gitu. apa perbedaan awal menikah dengan 10 tahun menikah yang kita rasakan apa Iya. sih? Aduh, apa ya? Transisinya dari awal sekarang udah 10 tahun udah apa sama-sama kayak ya hal-hal kecil udah masa bodoh. Kalau awal-awal kan mungkin hal-hal kecil kan kayak di pembahasan gitu-gitu. Kalau menurut Di kasurnya aja pembahasan. Iya, kalau menurut aku ya makin kesini kita udah makin sama-sama tahu dan udah saling mengerti. Ya kayak hal-hal receh yang kecil-kecil tuh udah nggak kita permasalahin lagi gitu, karena ya udah emang dia orangnya begitu. Ya segampang kayak tone nadanya dia tuh kalau ngomong tuh kan suka tinggi. Jadi aku tuh suka kayak, kenapa sih kok harus marah gitu. Jangan kata dia, lah aku tuh nggak marah, emang nadanya aku aja kalau ngomong tuh begitu. Tapi dia sadar gitu loh, emang aku begitu, dan menurut dia ya dia udah hidup bertahun-tahun dengan keluarganya seperti itu bukan marah gitu. Jadi akunya juga lebih, oh iya ya udahlah nggak usah baper gitu. Jadinya ya udah saling, intinya aduh udah hari gini nggak usah baper gitu. Kalau emang suka bilang, nggak suka bilang, udah
anak-anak yang sampai ingin mau menyerah juga nggak sih kak? Saat Aduh, mungkin enggak ya. 5 tahun kan tuh lagi berat-beratnya. Enggak sih, maksudnya apalagi udah ada anak. Kayaknya untuk menyerah itu bukan pilihan ya. Kita punya anak-anak yang harus kita bimbing, yang harus kita bersamai gitu, dan itu kan harus dibina juga gitu ya. Anak-anak itu kan bukan pajangan buat kita, itu harus kita kasih ilmunya, harus kita eh, kita ajarin, kita temenin gitu-gitu, dan itu kan prosesnya panjang. Kemudian